Liberalisme di Indonesia tidak sama dengan liberalisme di Eropa. Mereka tidak punya Pancasila. Tapi Indonesia, liberalisme di Indonesia harus dibatasi dengan Pancasila. Harus dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45 selaku warga negara. Liberalisme harus dibatasi dengan agama selaku umat beragama. Dibatasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Liberalisme yang tidak dibatasi dengan Pancasila, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, liberalisme yang tidak dibatasi dengan agama, itu berarti sedang ada proses di Indonesia pembinatangan bangsa Indonesia, pengayaman bangsa Indonesia, pengkambingan bangsa Indonesia, pengkebuan bangsa Indonesia, dan sudah terjadi nyatanya ada kumpul kebo. Bagaimana? Hah? Ini pidatonya orang umur berapa ini kira-kira? 38. Loh, saya membela Islam ini. Kalau liberalisme dibiarkan tanpa batas, saudara jadi ayam. Jadi kayak bangsa Eropa. Berzina bukan pidana. Yang pidana itu di Eropa, Pak Haji, kalau memperkosa. Kalau berzina, HAM. Anak SMP, SMA berzina, datang ke pengadilan. Kalau dia menjawab, saya senang dengan dia senang dengan saya mau dan dia mau. Ketok palu, bebas, HAM. Istri orang selingkuh dengan suami orang tetangga. Datang ke pengadilan, diperiksa, hei perempuan, mengapa kau selingkuh dengan suami orang? Hai laki-laki, mengapa kau selingkuh dengan istri orang? Keduanya menjawab, saya senang dengan dia senang dengan saya, dan saya mau dan dia mau. Ketok palu, HAM, bebas. Bukan lagi pidana. Mari saya buka terang-terangan nih pada bangsa. Tidak usah curiga dengan pidato saya ini. Oh, Pak Surat pidato, ingin jadi menteri, terlambat, sudah ketuaan. Syukur Makmun pidato, ingin jadi anggota DPR, terlambat, ketuaan. Ingin jadi bupati, ketuaan. Ingin jadi menteri, ketuaan. Ingin jadi presiden, ketuaan. Itu masa lalu. Mungkin tahun ketika saya umur 30, 40, mungkin ada pikiran itu. Tapi sekarang itu sudah masa lalu bagi saya. Tidak ada pikiran jadi menteri. Tidak ada pikiran jadi anggota DPR. Tidak ada pikiran untuk menang pemilu. Tidak ada pikiran supaya saya jadi menang, tidak ada. Yang ada di depan mata saya, kuburan. Yang ke situ nanti sewaktu-waktu Allah akan panggil saya. Bukan dipanggil untuk jadi anggota DPR. Bukan dipanggil untuk jadi menteri. Bukan dipanggil untuk jadi bupati. Dipanggil untuk masuk ke liang kubur. Dan tidak usah curiga, saudara, saya berpidato macam-macam ini. Nah, disinilah letaknya, saudara-saudara. Dengan pengorbanan inilah yang saya harapkan, saudara-saudara ini. Kita perlihatkan peradaban Islam dalam ber-RT, ber-RW. Ayo adakan seminar tentang peradaban bermasyarakat. Insya Allah, Syukran Makmun siap untuk menyampaikan peradaban Islam dalam ber-RT dan ber-RW di kampung-kampung. Bagaimana peradaban Islam? Saya tunjukkan. Bagaimana peradaban Islam dalam rumah tangga? Bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi? Saya akan tunjukkan. Insya Allah, peradaban Islam paling indah. Bagaimana tidak? Allah perintahkan kita supaya cari duit. Tolabur rizqil halal wajib. Mencari rezeki yang halal wajib. Dan Allah tidak membatasi kekayaan. Persilakan umat Islam, jadilah orang kaya sekaya-kayanya. Dengan syarat, caranya dengan cara yang halal. Dengan cara jangan riba, jangan korupsi, jangan sogok mengonyogok, jangan ngurangin timbangan, jangan menipu orang. Carilah rezeki yang halal. Apakah ada peradaban yang lebih indah dari peradaban Islam? Tolong tunjukkan kepada Syukran Makmun. Habis-habisan ini, Pak. Betul atau tidak?
Habis-habisan saya. Peradaban Islam dalam ekonomi, cari kekayaan dengan cara yang halal. Setelah kaya, paling indah Islam. Setelah kaya, lihat fakir miskin, lihat janda-janda tua, janda muda kagak usah. Karena banyak yang ngurusi. Janda-janda tua di kampung-kampung yang tidak ada famili, lihat anak yatim, lihat masjid, lihat pesantren, lihat orang-orang yang miskin. Subhanallah, tidak ada peradaban ekonomi yang lebih indah daripada peradaban Islam. Ini peradaban Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Mantap. Padahal Habib, saya ini semalam datang ke rumah itu sudah hampir 1:30. Pidato dari sana, dari mana semalam? Kemayoran. Pulang ke rumah sudah jam 1. Jam 3:30 sudah bangun. Datang ke sini hanya untuk memperbaiki cara berpikir bangsa ini. Inilah ekonomi Islam. Yang terakhir, bahwa Islam ini mengatur urusan dunia. Agama Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berekonomi, kehidupan berpolitik, semuanya diatur oleh Islam. Hanya penipu-penipu saja yang banyak tipu kiai. Si penipu datang sama kiai, kiai itu bersih, ikhlas, suci, jangan mencampuri politik, kiai. Politik itu kasar, politik itu jahat, kotor, jangan kiai campuri itu. Kiainya ngangguk-ngangguk. Itu ditipu. Kiai jangan berpolitik, saya saja yang berpolitik. Kiai nggak usah berpolitik, diam di pesantren, sehingga dia katakan kembangkan Islam. Islam itu hanya mengatur kehidupan hubungan dengan Allah. Islam itu cuma ada di dalam masjid, sujud kepada Allah, zikir kepada Allah, maulutan, marhabanan, bungkus berkat, selesai. Di luar masjid tidak ada agama. Ekonomi diatur oleh otak manusia, bermasyarakat diatur oleh otak manusia, politik diatur oleh otak manusia. Islam tidak mengurusi urusan dunia. Inilah datang daripada kaum-kaum penipu yang menipu para ulama di Indonesia ini. Islam diturunkan oleh Allah justru untuk mengatur bagaimana manusia hidup di dunia, hidup berumah tangga, berhidup bermasyarakat, hidup termasuk hidup dalam politik. Hanya orang-orang yang bodoh yang berkata Islam tidak bicara politik, itu keluar daripada orang-orang bodoh yang tidak ngaji Islam. Kita kenal kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dari mana? Dari Quran. Quran bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera, negara yang adil, negara yang diridhoi oleh Allah. Islam bicara kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ini 100% hadis politik. Setiap kali adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab atas kepemimpinannya nanti di akhirat. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, jangan kau bergelimang dengan kemewahan duit rakyat, sedangkan kau tidak memikirkan kepentingan rakyatmu. Nanti di padang mahsyar kau harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, benar. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. 100% ayat politik. Hai orang-orang yang tidak ngerti Islam, tolong Anda jangan berbicara soal Islam. Ini yang kadang-kadang merusak. Nggak pernah ngaji, nggak pernah ke pesantren, nggak pernah belajar Islam, kemudian kebetulan jadi tokoh masyarakat. Sedangkan tokoh masyarakat belum tentu ngerti agama. Bukan tokoh Islam loh. Bedakan
tokoh masyarakat dengan tokoh Islam. Kalau mau bicara agama, ngaji dulu supaya nggak ngawur. Islam itu mengatur segala kehidupan manusia di dunia. Kitab-kitab politik dalam Islam banyak. Ada namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, disusun oleh Imam Mawardi, Madhab Syafi'i, tentang hukum tata negara. Ada Al-Ahkam As-Sultaniyah yang disusun oleh Imam Abu Ya'la, Madhab Hambali. Ada lagi Fiqh Siyasah yang disusun fikih politik oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ada lagi Fiqh Daulah, fikih bernegara, yang disusun oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi di Mesir. Ini semuanya ada buku politik. Zaman Belanda, buku politik ini, kitab politik tidak boleh masuk ke Indonesia. Di-stop oleh Belanda. Karena kalau nanti orang Islam ngerti politik, Belanda pasti lebih cepat diusirnya. Ditahan saja kitab-kitab politik, ulama masih mengusir Belanda. Apalagi membaca kitab-kitab politik ini. Ini ada semuanya. Saya tambah 10 menit lagi. Ya karena saya masih mau pergi, mau pidato lagi saya ini. Bukan berarti mau tidur. Kalau saudara selesai tidur, bangun nanti jam 11, makan. Saya enggak. Masih mau pergi ke Bayoran Lama. 24 jam. Ini sekitar 10 menit saya tambahin. Quran bicara politik. Menurut Imam Mawardi, mendirikan negara hukumnya wajib aklan wa syar'an. Secara hukum akal wajib mendirikan negara. Kalau tidak akan menjadi bangsa barbar, bangsa yang arogan, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Tidak ada pemerintah, tidak ada negara, kacau masyarakat. Wajib mendirikan negara secara hukum akal. Secara syariat Islam wajib mendirikan negara. Contohnya Rasulullah dengan negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, yang melanjutkan kepemimpinan politik setelah Rasulullah wafat. Alhamdulillah, Islam tidak menentukan bentuk negara. Bentuk negara menurut Al-Quran diserahkan kepada dinamika umatnya. Mau bentuk kerajaan, persilakan. Ya malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mau bikin negara berbentuk kerajaan kayak Saudi, persilakan. Mau bikin negara berbentuk kesultanan seperti Brunei, Malaysia, persilakan. Allahumma ja'alni min ladunka sultanan nasira. Mau bentuk negara khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah, persilakan. Al-Quran tidak menentukan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau bentuk republik, persilakan. Wa amrum syura bainahum, kedaulatan rakyat, persilakan. Di dalam kitabnya Umar Ibn Abdul Aziz, 4 pilar bernegara saya tawarkan kepada bangsa Indonesia. Ini pilar bernegara. Pertama, pilar pertama musyawarah. Apapun bentuk negaramu, kerajaan, khalifah, misalnya berbentuk apalagi kesultanan, persilakan. Bentuk republik, persilakan. Republik namanya pemimpinnya presiden. Kesultanan namanya pemimpinnya sultan. Khilafah nama pemimpinnya khalifah. Kerajaan nama pemimpinnya raja. Itu semuanya pemimpin negara. Yang penting bermusyawarah. Raja bermusyawarah. Presiden bermusyawarah. Sultan bermusyawarah. Semuanya bermusyawarah. Khalifah bermusyawarah. Ini pilar bernegara agar bijaksana. Inilah peradaban Islam dalam politik. Ya, ngamuk saya. Dianggapnya Islam itu apa? Saya akan. Ini semuanya. Di dalam Islam menempatkan seorang, innallaha ya'muru an ta'tul amanata ila ahliha. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah,
Jangan sembarangan memangkat camat, bupati, presiden, menteri. Carilah orang-orang yang profesional. Orang yang ahli dudukkan. Kalau tidak dunia hancur. Rasulullah dalam hadis politiknya berpesan. Apa pesan Rasulullah? Idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila amanah, kepercayaan sudah tidak ada dalam negara itu, tunggulah hancurnya negara itu. Rasulullah ditanya dalam hadis politiknya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya amanah? Ini semua kiai mubaligh pidato. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ini 100% hadis politik. Apabila urusan ini, jabatan ini diberikan orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Yang ketiga, hanya 4, setelah 4 nanti selesai. Ya, kalau dipotong tengah kan kagak enak, Pak. Yang ketiga, adil. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Letakkan hukum dengan adil. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu pemerintah yang dolim. Yang adil. Sampai Quran memesan dalam politik, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu. Janganlah karena kebencianmu pada satu kaum, karena kebencianmu pada satu kelompok, lalu engkau tidak berbuat adil. Biar tidak salah masukkan penjara karena benci. Biar korupsi bermiliat-miliat karena disenangi, dibela. Inilah hancurnya satu negara. Dan Islamlah yang meletakkan manusia depan hukum sama. Bukan profesor-profesor dari Amerika. Bukan profesor-profesor dari Eropa. Bukan profesor-profesor dari India. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan manusia depan hukum sama. Seketika seorang wanita Al-Mahzumiyah, golongan bangsawan nyolong, tokoh-tokoh Quraisy rebut. Masa anaknya orang gede mau dipotong tangannya? Datanglah Usama bin Zaid pada Rasulullah menghadap. Ya Rasulullah, ini yang nyolong anaknya orang gede. Apakah ada hukum selain potong tangan Rasulullah? Baca kitab Riyadhus Shalihin. Apa jawab Rasulullah? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur negara-negara sebelum kalian dahulu. Mengapa negara itu hancur? Idza saraka fim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, mereka biarkan, bahkan mereka lindungi. Wa idza saraka fim ad-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya satu desa berteriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Untuk siapa? Untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor kelas kakap dilindungi. Ini hancurnya satu negara. Ini hadis politik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Waimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqatatu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Manusia depan hukum sama Islam. Yang terakhir, untuk mencapai baldatun thayyibatun waradun fakur, Al-Quran menyatakan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih kedudukan, dikasih jabatan, hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi munkar. Ketua RW-nya amar ma'ruf nahi munkar, lurahnya amar ma'ruf nahi munkar, camatnya amar ma'ruf nahi munkar, wali kotanya amar ma'ruf nahi munkar, presidennya amar ma'ruf nahi munkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi munkar, menterinya amar ma'ruf nahi munkar, anggota DPR-nya amar ma'ruf nahi munkar, para kiai, para ulama, para ustadz amar ma'ruf nahi munkar, baru terwujud baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Ini peradaban Islam dalam politik. Persilakan bangsa Indonesia. Kau mau makai, persilakan. Tidak mau makai, persilakan. Wa ma alaina illal balaul mubin. Selesai. Apa? Masa saya juga yang doa? Apa?
Saya dulu. Alhamdulillah dapat borongan. Untung Habib Abdullah, saya ini bermadzhab Syafi'i. Kalau saya nggak bermadzhab Syafi'i, saya tolak. Karena saya bermadzhab Syafi'i, ingat wasiatnya Imam Syafi'i. Ad-dhaifu kal mayyit. Manusia itu kayak mayit, nurut. Dimandiin nurut, dibungkus nurut, masukkan liang kubur nurut. Kalau ada mayat dimandiin, kakinya nyepak-nyepak, tinggal suruh mandi sendiri aja. Nah, ini saya karena tamu, ya sudahlah. Mari kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan para ulama, guru-guru kita, keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada ajaran-ajaran yang sesat dan yang menyesatkan. Kita berjalan di atas ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Wabil khusus yang baru saja memberikan sambutannya Al-Mukarram Kiai Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi takdim saya kepada beliau. Wabil khusus saya sampaikan pada Ketua Masjid Aliyah Al-Mukarram Habib Abdullah dan seluruh jajarannya, dan termasuk panitia maulidnya, saya ucapkan terima kasih atas segala kegiatannya. Terima kasih atas segala aktivitasnya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu menghidupkan Islam. Siapa yang akan menghidupkan Islam kalau bukan orang Islam sendiri? Saya ucapkan terima kasih pada seluruh panitia atas segala pengorbanannya. Selalu saya memberikan muqaddimah dalam ceramah-ceramah saya ini, pengorbanan, dan pengorbanan. Sebab apa? Karena saya yakin tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu keinginan, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdiri bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia. NKRI dibangun di atas aliran cucuran air mata rakyat Indonesia. Ini negara yang mahal, negara hasil perjuangan, negara hasil pengorbanan. Dan insya Allah, alhamdulillah, dengan tidak mewarisi jasa-jasa kelompok-kelompok yang lain, tapi yang pasti paling besar jasanya adalah umat Islam untuk NKRI ini. Kalau seandainya ada orang bertanya kepada saya, sejauh mana Pak Kiai kontribusinya umat Islam terhadap NKRI, saya jawab, persilakan pemerintah
adakan sensus kuburan. Tetapi bukan kuburan umum, kuburan Taman Pahlawan. Alhamdulillah seluruh Indonesia, setiap kota kabupaten ada Taman Pahlawannya. Di Bogor Taman Pahlawan, di Tangerang Taman Pahlawan, di Pandeglang Taman Pahlawan, di Sukabumi Taman Pahlawan, di Tegal, di Pekalongan, Jawa Timur, Pasuruan, Probolinggo ada Taman Pahlawan. Tolong pemerintah adakan sensus Taman Pahlawan. Tanya di Taman Pahlawan di mana saja Anda masuk, tanya nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99,9% darahnya umat Islam untuk NKRI. Maka menjadi pemimpin bangsa manapun saja, pemimpinnya harus tahu sejarah bangsanya. Jangan menjadi pemimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya. Yang akibatnya kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Inilah jasa umat Islam terbesar. Apalagi ketika menjelang kemerdekaan. Ini saya bongkar sejarah. Bagaimana pengorbanan umat Islam itu. Untuk mencari formatnya negara ini, Bung Karno membentuk panitia 60 orang. Gagal. Kemudian Bung Karno membentuk 9 orang. Di antaranya Bung Karno, Bung Hatta. Dari agama Katolik, diwakili A.A. Maramis, A.B. Kusno. Kemudian Kahar Mudzakkir, Agus Salim, termasuk Muhammad Yamin, termasuk Bapak kita Kiai Haji Wahid Hashim. 9 orang itu menggodok negara ini. Bagaimana formatnya? Bentuk negara ini kayak apa? Akhirnya mendapat kesepakatan yang oleh Bung Karno sendiri sebut gentleman agreement. Suatu keputusan yang jantan, yang tegas. Bagaimana format waktu itu? Yang ditandatangani oleh seluruh tokoh agama. Ditandai seluruh tokoh nasional. Bunyinya negara ini, negara Republik Indonesia, berasaskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Yang kita sudah lupa dan tidak tahu ini. Saya ingatkan generasi muda, ini Piagam Jakarta hasil daripada permusyawaratan yang begitu sulit merumuskan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan ada format ini yang sudah jelas bentuk negara ini, maka Bung Karno didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Bung Karno langsung memproklamirkan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ini barangkali di antara kiai yang hafal proklamasi. Apa yang terjadi? Ini pengorbanan lagi bagi umat Islam. Jam 3 sore datanglah kolonel angkatan laut Jepang menghadap Bung Hatta, membawa berita kalau 7 kata ini tidak dicabut, kami Indonesia Timur, kata si kolonel ini, tidak akan ikut. Berarti Indonesia akan pecah jadi 2. Indonesia Timur, Indonesia Barat. Maka tanggal 18 Agustus, Bung Hatta kembali mengumpulkan 9 orang ini. Minus Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hashim,
minus Kiai Wahid Hashim karena dia sudah pulang ke Jawa Timur, dianggap negara sudah beres. Diganti dengan tokoh dari Sumatera. Pada tanggal 18 itu digodok lagi pro dan kontra. Dicabut apa tidak, 7 kata ini. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dicabut apa tidak. Timbul pro dan kontra. Karena Bung Hatta meyakinkan kalau tidak dicabut, khawatir Indonesia pecah jadi 2. Berkorban. Akhirnya tokoh-tokoh Islam dengan ikhlas, dengan rela, dicabut 7 kata ini. Kemudian diganti dengan kata-kata Maha Esa. Sehingga tanggal 18 Agustus berubah format negara ini. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Ini barangkali banyak yang lupa sejarah ini. Untuk ada syukuran makmun yang tua. Kalau Anda ada syukuran makmun, mungkin sejarah ini tidak ada yang mengungkapkan. Ini saya ungkapkan. Jadi bersyukurlah ada orang tua. ya, ya. Umur saya ini sudah 83. Mau masuk 84. Tapi saya ingatkan, Anda jangan mengganggu Islam. Kalau Anda mengganggu Islam, komputer syukuran makmun akan berputar. Yang umurnya 83 menjadi 38. Dan saya buktikan, kalau Islam mau diganggu, Islam yang paling besar jasanya, kalau tidak kena toleransi ulama waktu itu, insya Allah NKRI tidak ada. Persilakan. Kalau mau menuntut, persilakan. Syukuran punya buku sejarah. Kalau seandainya pada waktu itu ulama bertahan, tidak mau menghilangkan 7 kata ini, insya Allah NKRI tidak ada. Adanya NKRI karena toleransi para ulama, pengorbanan. Maka saya diberatkan pengorbanan. Islam turun sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak langsung jaya, tidak langsung hebat. Jayanya Islam dan hebatnya Islam karena diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya. Bukan hanya berkorban harta, berkorban jiwa. Mereka para sahabat mempertaruhkan jiwanya. Sehingga apabila mereka meninggal di atas tempat tidur, dia ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Sia-sia umur saya. Ini yang menyebabkan Islam jadi besar. Karena siap berkorban. Subhanallah. Saya ceritakan pahitnya Nabi Muhammad jadi Nabi. Soal manisnya Rasulullah jadi Nabi, persilakan. Tapi saya mau cerita pahitnya Nabi Muhammad menjadi Nabi. Menyebarkan Islam dari pintu ke pintu. Sembunyi-sembunyi. Mengajak keluarganya untuk Islam. Karena diancam oleh orang kafir Quraisy. Kalau terang-terangan diancam. Diancam dengan pembunuhan. Diancam dengan penyiksaan. Diancam dengan kekerasan. Sayyidina Bilal radhiyallahu an diikat tangannya. Ditarik di padang pasir. Perutnya dikasih batu. Supaya kembali menjadi musyrik. Tapi Sayyidina Bilal, Ahad, 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 Ahad. Allah yang Maha Esa. Penyiksaan yang begitu kejam tidak melunturkan iman yang ada dalam hatinya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu.
Ini terjadi, saudara. Sahabat Rasul dibunuh dengan segala macam kekejaman. Alhamdulillah, kekejaman, penyiksaan, ancaman tidak mampu untuk memadamkan api Islam di kota Mekah. Api Islam semakin membesar, menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah taktik politiknya dengan embargo ekonomi. Ditempel di dinding Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan. Dengan harapan Rasulullah dan sahabatnya mati kelaparan. Ini yang dirasa oleh nabimu 1400 tahun yang lalu. Maka kalau Subran Makmun dapat nikmat, para kiai dapat nikmat, para mubalik, para sedang dapat nikmat, sadarilah bahwa nikmat yang kau capai ini di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Nabimu menderita, nabimu sakit dalam berkorban memperjuangkan Islam ini. Maka ketika Irak diembargo ekonomi oleh Amerika, ketika Libya diembargo ekonomi oleh Amerika, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan kalian yang merasakan embargo ekonomi ini. Nabimu 1400 tahun yang lalu, dialah yang merasakan embargo ekonomi. Tapi ternyata embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam ini. Justru api Islam semakin membesar. Akhirnya kafir Quraisy merubah politik dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Tanya sama ponakan itu maunya apa? Kalau dia mau jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi. Syaratnya berhenti jadi nabi, jangan berdakwah. Ini saudara-saudara, Abu Thalib tanya sama ponakanmu, maunya apa? Kalau dia ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan harta kami kepada ponakanmu dengan syarat berhentilah jadi nabi dan dia akan menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini. Tawaran ditolak. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu, maunya apa dia? Kalau dia ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, kami siap untuk mengumpulkan semua anak perawan. Persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya dengan syarat berhenti jadi nabi. Kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana ya? Enggak kira-kira aja. Harta, wanita, tahta, apalagi. Maka kalau kiai diangkat jadi pejabat pemerintah, itu ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya, kalau jabat itu dia pergunakan untuk agamanya. Misalnya, Subran Makmun diangkat jadi menteri dalam negeri. Serem. Begitu Subran Makmun jadi menteri dalam negeri, saya perintahkan semua gubernur yang beragama Islam, semua bupati yang beragama Islam, tiap malam Jumat harus yasinan dan tahlilan. Doakan negara ini supaya sejahtera. Perintah menteri dalam negeri. Bagaimana kira-kira? Positif, bagus jadi menteri. Misalnya saya jadi gubernur, saya perintahkan dengan jabatan saya sebagai gubernur,
Saya perintahkan semua bupati yang beragama Islam, semua camat yang beragama Islam, tiap malam Jumat wajib baca marhaban, wajib baca sholawat, wajib baca tahlil untuk kesejahteraan negara atas nama gubernur. Saya perintahkan. Gimana kira-kira kalau begini? Bagus nggak kira-kira? Bagus nggak kira-kira? Bagus, terima jabatan itu. Tetapi yang saya menyesal, khawatir, takut jabatannya supaya berhenti jadi kiai. Syukuran Makmun diangkat menjadi menteri luar negeri. Wah, serem lagi. Menteri luar negeri. Saya mesti keliling negara-negara. Mungkin saya ada di Jepang, mungkin saya ada di Amerika sebagai menteri luar negeri, diundang Masjid Al-Aliyah oleh Habibullah, tidak waktu, disuruh ngaji, nggak ada waktu. Itu berarti saya jadi menteri dalam negeri, menteri luar negeri supaya berhenti jadi kiai. Maka kiai-kiai hati-hati kau kalau diangkat jadi pejabat pemerintah itu. Pergunakan jabatannya untuk agamamu. Jangan kau menjadi pejabat pemerintah supaya kau berhenti jadi kiai. Kira-kira pidato sih bener nggak gitu? Mantap apa tidak? Lihat tugas kiai. Jangan jadi kiai yang membuat orang ragu-ragu. Kiai ini tugasnya membuat rakyat mantap. Kalau ada kiai pidato di masjid bikin bingung umat Islam, usir saja kiai semacam itu. Nggak usah diundang lagi. Ngapain ngundang kiai yang meragukan umat Islam? Undang kiai yang memantapkan pikiran umat Islam. Ini tugas ulama. Jangan sampai membingungkan umat. Inilah perjuangan para ulama di Indonesia ini dengan pengorbanan dan pengorbanan dan pengorbanan. Oleh sebab itu saya ajak kepada masyarakat Kebun Baru khususnya dan umat Islam sedunia umumnya, pilih umat Islam Kebun Baru mau berkorban atau mau jadi korban. Pilih. Saya cuman mau wasiatkan, hai umat Islam di Kebun Baru, berkorbanlah kalau tidak ingin jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban. Sudah jadi korban, mau apa? Sudah jadi korban. Berkorbanlah kalau tidak ingin jadi korban. Alhamdulillah. Kita hidup di negara NKRI, negara yang damai. Tidak perlu berkorban jiwa. Cukup berkorban harta. Saya ingin, wahai umat Islam, semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berkeyakinanlah bahwa Anda wajib membiayai Islam. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib membiayai Islam. Supaya Islam kuat, Islam jaya. Mari kita biayai Islam ini. Seluruh yang ucap la ilaha illallah, ibu-ibu tiap hari belanja, ada kelebihan 2.000, 5.000, kumpulin. Jumat pagi buka, hitung, ada duit 30.000 misalnya, 1 minggu. Sisa belanja, titipkan sama suaminya. Ini Pak, 15.000. Nanti kalau tromol masjid diedarkan, tolong Pak masukkan 15.000 ini untuk persiapan saya di kuburan. Ada ibu-ibu yang begini kira. Rasulullah bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang berotak, maaf kasar terjemahnya ini, walaupun kasar supaya mantap ya. Al-kayyisu orang yang cerdas. Saya terjemahkan, al-kayyisu orang yang berotak, orang yang berbuat nanti untuk setelah mati, bukan untuk sekarang di dunia.
Apa perbuatan Anda nanti untuk setelah mati? Tidak ada kecuali amal jariahnya, sedekahnya, akhlaknya, ibadatnya. Ibu-ibu kumpulkan duit 2.000, 3.000 setiap hari. 15.000 titipkan sama suaminya. Pak, ini tolong Pak, 15.000 masukkan ke tromol Masjid Aliyah. Untuk nanti agar saya tersenyum di kuburan. Amal saya. Yang 15.000-nya untuk majelis taklim, di mana ibu ke majelis taklim sumbangkan duitnya. Saya wajib membiayai Islam. Masjid jadi makmur, majelis taklim jadi makmur, majelis zikir jadi makmur karena kita membiayai. Ini seruan saya, berkorban. Tiru Rasulullah dalam berkorban. Pengorbanan umat Islam, pengorbanan Rasulullah. Tidak cukup dengan embargo ekonomi, tidak cukup dengan harta, wanita, tahta. Karena semua politik gagal, politik kekerasan gagal, politik embargo ekonomi gagal, politik damai diangkat jadi raja, tahta, wanita, harta, gagal. Apa yang terjadi? Orang kafir Quraisy mengadakan musyawarah di Darun Nadwa, kira-kira 50 meter dari Pancoran Emas. Pancoran Emas Ka'bah, bukan Pancoran Emas Depok. Ini orang Depok dikira musyawarahnya di Depok. Pancoran Emas itu 50 meter itu dulu tempat sidang, namanya Darun Nadwa. Dalam tafsir Tabari dikatakan iblis hadir. Dalam musyawarah itu iblis hadir. Apa kata Abu Jahal? Untuk mencegah Muhammad supaya tidak berdakwah lagi, masukkan Muhammad ke penjara. Saya berkata Muhammad ini nirukan Abu Jahal. Kalau saya mesti Sayyidina, ya. Ini meniru Abu Jahal saya. Kata Abu Jahal, tangkap saja Muhammad, masukkan penjara, kunci dari luar. Supaya tidak keluar desa, masuk desa, keluar kampung, masuk kampung. Muhammad itu lidahnya manis, mudah diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu, masukkan penjara. Jadi kalau ada ulama, ada habaib, ada kiai dikriminalisasi, itu bukan barang baru, barang lama. Nabi Yusuf dikriminalisasi, masuk penjara. Nabi Yusuf. Nabi Isa, Yesus Kristus, dikriminalisasi oleh rakyat Yahudi. Dia dituduh akan merusak agamanya Nabi Musa. Dia dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Maka Raja Yahudi ketok palu. Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Biasa dikriminalisasi itu. Bukan barang baru. Karena sudah tidak baca sejarah, dianggapnya barang baru. Kalau bagi saya, barang lama. Iblis angkat tangan. Sia-sia kau masukkan Muhammad dalam penjara. Sebab apa? Muhammad itu sukunya suku Quraisy. Suku yang disegani. Suku yang dihormati. Di negeri Mekah ini. Pasti dia akan dibela oleh sukunya. Atas nama kehormatan sukunya. Sia-sia kau menangkap Muhammad. Akhirnya angkat tangan lagi Abu Jahal ini. Kalau begitu, usir saja Muhammad ke luar negeri. Jangan ada di negeri Mekah. Usir ke luar negeri. Apa kata iblis? Ini usul paling berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah, pengikutnya jadi besar, pasti negara kami nanti akan diserang dari luar negeri. Bahaya ini usul. Bunuh diri itu. Ini ditulis dalam Al-Quran. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini yang saya bahas cerita ayat ini. Liyuthbituka tangkap,
Liuri juga usir ke luar negeri atau bunuh. Akhirnya karena diusir ke luar negeri berbahaya, Abu Jahal berkata, kalau begini caranya, bunuh saja Muhammad. Hari ini, apa kata iblis? Ini pendapat yang benar. Apalagi yang akan menghadapi Muhammad? Kata iblis, dengan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal, ditawarkan harta, wanita, tahta gagal, di penjara sia-sia, diusir ke luar negeri berbahaya, satu-satunya bunuh Muhammad. Kata iblis, ini pendapat yang benar. Ini saya ceritakan baiknya Nabi Muhammad jadi nabi, tidak kayak Supran Makmun. Saya Masya Allah nikmat. Kemarin saya ada di Jawa Timur, ada di Sumeneb, ada di Malang. Kemarin saya ada di Wonosobo. Kemarin saya ada di Ciamis. Masya Allah, alhamdulillah. Pagi ini ada di Masjid Aliyah. Nanti jam 9 ada di Pondok Pesantren Al-Musarrafah. Nanti malam masih kerja lagi. Ini saya kerjakan semua. Karena saya cinta sama Rasulullah. Supran Makmun hidup nikmat sekarang ini akibat penderitaan Nabi saya. Supran Makmun enak sekarang ini karena di atas penderitaan Nabi saya. Nabi saya 1400 tahun menderita. Diputuskan untuk dibunuh. Maka malam itu dikelilingi rumah Rasulullah itu dengan jagoan-jagoan padang pasir, dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, Muhammad keluar, potong leher. Jangan kasih kesempatan Muhammad bicara. Kalau dia dikasih kesempatan bicara, pasti menang. Potong leher. Dikepung Rasulullah malam itu. Tengah malam yang sangat menakutkan. Tengah malam yang sangat mengerikan. Turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, malam ini Allah perintahkan kau keluar dari kota Mekah ini. Dalam keadaan gelap yang menakutkan. Perintah Allah, keluar kau Muhammad dari kota Mekah ini. Subhanallah. Bagaimana perasaan Rasulullah pada waktu itu? Di tengah kepungan pedang, ancaman pembunuhan, dia harus keluar rumah. Dan harus meninggalkan kota Mekah yang dia cintai sebagai kota kelahiran beliau yang harus ditinggalkan pada malam hari. Ini sejarah awalnya hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah untuk menghindarkan penumpahan darah di kota Mekah. Akhirnya dengan petunjuk Allah, Rasulullah ngambil pasir, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu bil falaq, baca a'udzu bin nas, baca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Mereka tertidur, Rasulullah keluar. Aman. Langsung menuju rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu Sayyidina Abu Bakar kaget tengah malam, kok Rasulullah ada apa? Ya Abu Bakar, malam ini saya dan kau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah yang kita cintai ini. Apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau ini memang sudah perintah Allah, mari kita tinggalkan kota Mekah. Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan hartanya. Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan kekayaannya. Karena cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya sahabat yang membuktikan hadis Rasulullah ini Sayyidina Abu Bakar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada.
Saya tidak melarang saudara mencintai istrinya. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya, mencintai anaknya. Tetapi yang saya minta, kecintaan kepada Rasulullah kita siapkan di atas segala kecintaan yang ada. Oleh sebab itu perlu pengorbanan. Alhamdulillah kita di negara NKRI, negara aman, tidak perlu berkorban jiwa, cukup berkorban harta. Ini yang saya anjurkan. Mari setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mulai detik ini tanamkan bahwa saya wajib membiayai Islam. Allahu Akbar. Sampai tukang becak pun yang narik becak 1 minggu, hari Jumat sisihkan 10.000 untuk membiayai Islam. Yang jadi dokter, ada jadi dokter lagi kira-kira ya. Persilakan bapak-bapak dokter, hari Senin praktek untuk dirinya, hari Selasa praktek untuk dirinya, hari Rebo praktek untuk dirinya, hari Kamis praktek untuk dirinya, hari Jumat praktek, berapapun pendapatannya untuk membiayai Islam. Semuanya membiayai Islam. Kalau Islam ingin jaya, ada peribahasa zaman jahiliyah, ya, Habaib, tapi saya pergunakan. Mungkin ada gunanya ini, pepatah ini. Ada peribahasa zaman jahiliyah. Orang jahiliyah berkata, Jawe kalbakah, yadbakah, laparkan anjingmu. Kalau kau ingin anjing nurut sama kamu, caranya laparkan anjingmu. Anjing kenyang tidak akan nurut sama majikannya karena perutnya kenyang. Tapi anjing lapar pasti nanti tunduk dan patuh kepada orang yang pegang roti. Oleh sebab itu umat Islam di Indonesia termasuk para ulamanya, tolong jangan jadi anjing lapar. Kalau kau jadi anjing lapar, kau akan dipermainkan orang-orang yang punya duit. Akan diatur oleh orang-orang yang punya duit. Syukur kalau yang punya duit orang beriman. Kalau yang punya duit bukan orang yang beriman, apa yang akan terjadi di umat Islam? Oleh sebab itu mari kesadaran umat Islam yang saya tuntut untuk membiayai Islam. Hai orang Kebon Baru, kalau kau ingin mulia, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi saya ulang, kalau kau ingin mulia, muliakan yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah kau jadi orang mulia. Hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Wa idha su'idal khatibu alal mimbar. Fala yatakallaman ahadukum. Faman yatakallama faqad lawa. Faman lawa fala jum'atalah. Hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah. Saya minta pada seluruh masyarakat Islam yang ada di Kebon Baru, mari kita hormati hari Jumat. Kalau sudah datang hari Jumat, hai perokok-perokok, berhenti kau merokok hari Jumat. Uang rokoknya untuk Masjid Aliyah. Saya tidak minta duit bapak yang di bank. Saya tidak minta duit bapak yang di lemarinya. Hari Jumat berhenti merokok. Uang rokoknya 20.000. Masukkan ke masjid. Kalau tiap orang yang masuk masjid laki-laki membawa amanah istrinya 15.000, dia sendiri 20.000, masukkan terowongan masjid 35.000 tiap orang yang masuk masjid. Membiayai Islam. Siapa yang akan membiayai Islam kalau bukan orang Islam? Jangan menjadi pengemis-pengemis. Ke barat ke timur bawa proposal. Jadilah umat yang gagah. Kalau kita umat Islam mau membiayai Islam, Islam gagah. Kira-kira pidato saya berhasil bagian kayaknya. Berhasil nggak kira-kira? Al-Mukarram
Habib Abdullah, tolong Jumat depan, pada Jumat telepon saya. Ketika tromol masjid dibuka, isinya 2.000, 2.000, 1.000, 2.000, berarti Suparamun gagal datang ke Kebun Baru. Tapi kalau nanti hari Jumat, Habib Abdullah buka tromol, isinya 5.000, 10.000 ke atas, 50.000, 100.000, berarti Supran Makmun berhasil datang ke Kebun Baru ini. Tunggu Jumat depan. Ini hari apa ini? Masih lama. Tunggu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Buka tromol. 2.000-an gagal Supran Makmun. Maaf orang Kebun Baru, saya minta maaf dulu karena saya mau gebukin saudara. Sebelum saya gebukin, minta maaf dulu. Kan boleh kan? Maaf orang Kebun Baru, kalau tromol masjid diedarkan, kau masukkan duit 2.000, hai orang Kebun Baru, jangan kau merasa beramal. Ketika kau meletakkan 2.000 di tromol masjid, kau sedang menghina agamamu. Kau tidak menghargai agamamu. Masa mau masuk surga 2.000 pakai otak? Kasar kan? Kasar kan? Hah? Enggak kasar itu. Masih kurang kasar. Nah iya. Saya ini menegaskan. 2.000, tolong dikasih anaknya Pak Haji 2.000 ketika mau sekolah, mau nggak? Mau nggak? Lah anakmu saja nggak mau 2.000. 5.000 paling dikit. Karena anaknya tidak mau, oleh Pak Haji dikasih masjid yang mau. Menghina 2.000 itu saudara. Hormati masjid ini, hormati Islam. Saya kurangkan 100.000 tiap Jumat. Saya kurangkan 50.000 tiap Jumat. Saya menghargai Islam. Saya menghargai agama saya. Saya tidak menghina agama saya. Kalau 2.000 penghinaan. Gimana? Tersinggung? Ya saudara mau seneng-senenglah. Saudara mau benci, saya nggak takut. Yang saya takut dibenci malaikat. Dibenci saudara nggak apa-apa. Orang Kebun Baru nggak senang, orang Lampung masih senang dengan saya. Orang Pontianak masih senang dengan saya. Misalnya, tapi insya Allah akan mantap bagi saudara ini. Insya Allah jangan ada duit 2.000 masuk tromol masjid. Amin. Itu penghinaan. Amin. Muliakan hari Jumat. Amin. Muliakan agamamu. Amin. Muliakan surgamu. Amin. Bagaimana kira-kira Habib Abdullah? Ya. Kalau Habib nanti Jumat jam 1 telepon saya. Buka tromolnya. Apa? Jangan ada 2.000 di antara. Habib menambahkan, tidak ada 2.000 di antara kita. Wah, serem lagi itu. Tidak ada 2.000 di antara kita. Yang ada 10.000 ke atas. Baru saudara beramal. 2.000 merasa masuk surga. Alangkah murahnya surga itu. Bagaimana kira-kira sekarang terbuka pikirannya? Terbuka pikirannya? Nah, inilah maka saya pengorbanan. Nah, Rasulullah setelah itu melanjutkan perjalanan ke Madinah. Saudara yang ke Mekah, Rasulullah tidak lewat jalan yang rata, yang tepi pantai itu tidak. Karena kalau lewat situ pasti dibunuh. Karena Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. 300 unta itu sama dengan 900 kerbau. 1 unta, 2-3 kerbau. Sehingga mereka mencari. Rasulullah tidak berjalan di jalan yang rata. Lewat di pegunungan-pegunungan itu. Yang saudara ketika naik bus dari Mekah Madinah, bayangkan gunung-gunung itu yang tidak ada pohon, hanya batu dengan pasir.
Itu yang dilatih Rasul, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, sampailah ke Madinah. Sampai di Madinah itu Rasulullah baru dapat melaksanakan perintah Allah dengan leluasa, dengan berdirinya negeri Madinah di bawah pimpinan Rasulullah. Disitulah Rasulullah melaksanakan perintah Allah secara terbuka dan melaksanakan perintah Allah secara bebas. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya. Dengan apa utusannya diutus? Dengan petunjuk Allah. Dengan apa Rasulullah diutus? Dengan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar petunjuk Allah, agar agama Allah liyudhhirahu, untuk diperlihatkan, ala dini kullih, pada semua agama. Syukran Makmun sekarang ini sedang menawarkan, sedang mengiklankan, sedang memperlihatkan petunjuk Allah dan agama Islam, agama yang benar. Syukran Makmun cuma menawarkan. Mau dibeli, alhamdulillah. Tidak dibeli, wa ma alaina illal balaul mubin. Itu kewajiban Syukran Makmun. Hanya ambil petunjuk Allah. Ini petunjuk Allah. Ini agama Allah, bangsa Indonesia. Rasulullah diutus itu untuk mengadakan perubahan. Kalau tidak ada perubahan, untuk apa utus Nabi Muhammad? Biarkan aja apa yang ada. Justru adanya Rasulullah diutus untuk mengadakan satu perubahan peradaban. Dari peradaban jahiliyah mau dirubah dengan peradaban Al-Quran. Ini kedatangan Rasulullah untuk mengadakan perubahan. Maka kami bangsa Indonesia ini mengadakan pemilihan umum dengan mengharapkan ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, nggak usah pemilihan umum. Betul atau tidak? Amin. Ya kalau nggak ada perubahan, ngapain pemilihan umum? Triliunan dikeluarkan. Justru kita pada pemilihan umum itu mengharapkan adanya perubahan. Bukan tidak baik, perubahan dari yang baik. Kalau pemerintah sekarang baik, baiklah. Tapi kami ingin perubahan dari yang baik kepada yang lebih baik. Betul? Kami ingin perubahan dari yang lebih baik pada yang terbaik. Amin. Enggak amin, saudara juga. Amin pakai dipaksa lagi. Itu amin enggak ikhlas itu. Yang ikhlas kalau didoain segera kepada Allah. Amin gitu. Ini semuanya bukan berarti pemerintah yang ada sekarang tidak baik. Pemerintah yang ada baik. Tapi kita dalam pemilihan umum untuk yang lebih baik. Betul atau tidak? Kita adakan pemilihan umum untuk kepada yang terbaik. Kalau ada pemilihan umum tidak ada perubahan apa-apa, ya nggak usah pemilihan umum, menghabiskan duit. Betul atau tidak? Tegas pencerahan supaya umat Islam tidak bingung. Ini di sini letaknya pencerahan itu. Inilah pengorbanan. Syukran Makmun akan memperkenalkan peradaban Islam dalam rumah tangga. Tolong kiai-kiai yang mengajar di masjid ini jelaskan tentang peradaban Islam dalam rumah tangga. Yang sekarang kadang-kadang orang berkata Islam melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya. Itu dugaan yang salah. Justru Islamlah yang menyuruh laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tapi melewatin pintu. Pintunya apa? Nikah yang sah. Betul? Betul? Itu pintunya. Lewatin pintu dengan perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Itu pintu pergaulan bebas. Setelah pintu dilewati, persilakan Pak Haji bergaul dengan istrinya sebebas-bebasnya. Siapa yang melarang?
Ini para habaib, para kiai termasuk Supran Makmun, hasil pergaulan bebas. Habib Abdullah ketawa itu. Dia merasa kalau hasil pergaulan bebas. Loh, kalau ayah kita dan ibu kita tidak bergaul bebas, ya tidak dapat haji. Merasa. Ini semua yang ada di masjid ini hasil pergaulan bebas. Tapi pergaulan bebas yang melalui pintu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut syariat Islam itu pintunya pergaulan bebas. Setelah pintu dilewati, persilakan bergaul bebas dengan istrinya. Jadi Supran Makmun ini termasuk hasil pergaulan bebas ini. Kalau Kiai Makmun Nawawi ketika masih muda akad nikah dengan ibu saya, Nyai Haja Masturah, ibu saya, Kiai Haji Makmun Nawawi, ayah saya. Setelah lewat pintu perkawinan, masuklah kepada dunia bebas. Akhirnya ayah saya dengan ibu saya yakin dia bergaul bebas di dalam kamar. Hasilnya Supran Makmun sadar. Kalau hasil pergaulan bebas. Dikatakan Islam melarang. Yang dilarang itu pergaulan bebas seperti ayam, seperti kambing. Itu yang dilarang. Karena binatang itu, ayam itu kurang ajar. Di mana kurang ajarnya ayam? Saya tunjukkan. Ingin tahu kurang ajarnya ayam? Habib. Ayam bertelur. Katakan 6. Ngerem. Netes. Ada yang jadi ayam jago. Ada yang jadi ayam betina. Ayam jagonya gede. Ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar enggak? Siapa? Kasih yang rasional contoh itu. Jadi ayam betina. Netes. Jadi ayam betina. Gede. Dikawin oleh bapak kandungnya sendiri. Kurang ajar enggak? Siapa? Ini di Indonesia sedang digarap pembinatangan bangsa Indonesia. Persilakan diskusi dengan Supran Makmun. Dari mana datangnya liberalisme? Kebebasan asasi manusia itu dari mana makhluk ini lahir? Supran Makmun tahu lahirnya makhluk ini. Yang tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Sehingga dikatakan kebebasan adalah asasi manusia. Agama tidak memberikan kebebasan. Agama membelenggu manusia dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Sehingga mereka ingin bebas dari asuhan agama. Itu yang dikatakan oleh seorang tokoh liberalisme di Amerika Serikat yang bernama Humphrey Cox. Humphrey Cox dalam bukunya menyatakan bahwa liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau manusia bebas dari asuhan agama, berarti terjadi pembinatangan bangsa Indonesia. Maka saya katakan kepada pemerintah Republik Indonesia, persilakan kau terima liberalisme dengan HAM, dengan syarat liberalisme di Indonesia tidak sama dengan liberalisme di Amerika.